Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya, spoiler detail udah rilis. Jadi, without kentangnya lang-lang again, it's time to spoiler time 1126 nya, oke? Let's go. Judul chapter 1126 kompensasi. Ya, apa maksud dari judul kali ini masihlah sangat abu-abu dan ambigu. Apakah kompensasinya ditujukan ke apa yang dilakukan oleh Bartolomeo dan dia harus membayarnya, atau malah ini semua ada kaitannya dengan Luffy dan kawan-kawan yang dikabarkan menghilang sebelum masuk ke Pulau Elbaf? Lanjut ke bagian cover story Yamato yang sudah memasuki volume 14, di mana di cover story kali ini diketahui Yamato yang lagi makan soba di Kuri. Tiba-tiba aja dikasih informasi oleh salah satu cewek di warung soba kalau teman-teman kerjanya hilang. Siapa sebenarnya orang dibalik menghilangnya beberapa orang di negeri Wano Kuri ini, Re? And now masuk ke menu utama, di mana chapter dimulai di kapal Elbaf, di mana ya kru topi jerami, para raksasa dan yang lainnya masih melanjutkan pesta dan perayaan. Oimo dan Kasi cerita kalau setelah kejadian di Outer Seven 2 tahun lalu, mereka pergi ke Little Garden untuk ketemu Dori dan Brogy. Di sana mereka nemuin kalau Dori dan Brogy lagi berantem karena senjata mereka rusak setelah pakai Hakoku buat ngalahin Island itu. Nah, dari situ Oimo dan Kasi sadar kalau Dori dan Brogy gak bakal bisa selesain pertarungan sampai mati mereka tanpa senjata. Jadi keduanya membujuk bos mereka buat balik ke Elbaf dulu dan dapetin senjata baru sebelum lanjut bertarung. Ngedengar hal itu ya, Nami bertanya apakah mereka berdua bakal terusin duel atau gimana. Namun Dori dan Brogy dengan pede menjawab, pastinya. Ngedengar hal itu, Nami hanya bisa geleng-geleng sambil bilang, aku gak bisa. But Usopp seolah ingin membantu ngejelasin, makanya dia ngasih tahu ke Nami kalau dia harusnya udah belajar dari apa yang terjadi di Little Garden. Di sisi lain, Sanji tiba-tiba bilang kalau minuman yang mereka minum sangat terasa kuat banget. Salah satu raksasa bilang itu adalah absinthe yang disebut Green Fiery, dan mereka harus hati-hati karena bisa bikin halusinasi. Terus Momon Bonnie duduk di pangkuan Kuma dan Kuma yang tersenyum juga ikut dimunculin di chapter kali ini, Re. Bonnie terlihat berkata kalau mereka akhirnya bisa melihat indahnya langit bersama. Terus Momon berpindah ke Pulau Galter, pulau yang sebulan lalu jadi tempat Bartolomeo ngebakar bendera Shanks. Di sana Bartolomeo ternyata udah diajar habis-habisan sama bajak laut Akagami, dan sekarang dia diikat sambil berlutut di hadapan Shanks. Nah, Shanks bilang kalau dia maafin Bartolomeo karena ini, kekuatan bendera bajak laut Akagami bakal turun. Terus semua pulau dan teman-teman di mana benderanya berkibar ya bakal dalam bahaya karena kekuatan Shanks dianggap bisa diganggu oleh siapapun. Menyadari hal itu ya, Bartolomeo minta maaf sambil nangis. Bartolomeo berkata kalau dia gak kepikiran itu, dan apa yang dia lakukan jelas sebuah kebodohan. Nah, di sela-sela momen itu ya, Hungo tiba-tiba aja ngasih Bartolomeo sebuah botol kecil. Hungo berkata, ini racun yang sangat mematikan. Kamu punya waktu 1 bulan buat bikin Luffy minum ini. Hungo lanjut menjelaskan kalau siapapun yang minum ini bakal mati dengan rasa sakit yang luar biasa dengan darah yang keluar dari tubuh mereka. Bos semua harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Well, ngedengar hal itu ya, nakama Bartolomeo bereaksi kalau itu kejam banget dan Luffy Senpai gak ada hubungannya sama ini. Dah, tanpa pikir panjang, tiba-tiba aja Bartolomeo mengambil botol racun itu dengan mulutnya dan meminumnya sendiri. Shanks dan Backman mengamati momen itu di sebelah Hungo sementara Bartolomeo bicara sambil menangis. Luffy Senpai gak ngasih kita benderanya atau cawan saudara untuk ditanggung bersama. Kita cuma ngambil itu semua sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan gak ada hubungannya sama Luffy Senpai. Aku gak mau bahkan sedetik pun waktu berharganya terbuang percuma buat kita yang kayak gini. Hal ini cuma kejadian lain dari penjahat bodoh yang menantang seorang Yonko dan harus membayar harganya. Bartolomeo juga bilang kalau dia pengen lihat Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut, tapi sekarang dia gak akan bisa karena dia sangat bodoh. Menariknya, secara beruntung itu semuanya lah tes, dan apa yang Barto minum bukanlah racun. Nah, gak lama dari situ ya, Shanks akhirnya memutuskan untuk ngebebasin mereka. Lalu Bartolomeo bersama krunya pun akhirnya berlayar menjauh dari pulau dengan kecepatan penuh. Bartolomeo bilang ke Gambia kalau dia pikir Shanks seorang yang menakutkan karena status Yonko-nya. Tapi sekarang ya, dia sadar Shanks adalah orang yang naif. Nah, di waktu yang sama ya, kita bisa lihat Shanks tersenyum di Red Force. Backman mendekat untuk bicara dengan kaptennya. Kenapa senyum-senyum, bos? Shanks cuma menjawab, aku senang mikirin Luffy punya seorang yang peduli banget sama dia. Lalu gak lama ya, dari situ Yasop muncul di belakang Shanks dan Backman, terus mengarahkan senapannya ke Going Luffy Senpai, sambil berkata, oke bos, minggir. Yasop tiba-tiba saja menembak dan menghancurkan kapal Bartolomeo dengan ledakan besar. Kita bisa lihat ya, figurehead Luffy hancur lalu narator pun berbicara. Dekat pantai Pulau Gartel, kapal bajak laut Bartolomeo tenggelam. Nasib mereka gak diketahui. Ternyata. Next kita pindah lagi ke Hachinosu, Blackbird yang sudah kembali dan sekarang dalam pertemuan dengan nakamanya. Di sana semua bajak laut yang ada di Hachinosu lagi bersemangat dan siap buat ngejar One Piece bareng Tits.
Pizarro terlihat lagi ngontrol tengkorak raksasa yang ada perban karena serangan Garp dan Kobe. Sedangkan San Juan Wolf ya juga ikut ngebantu rekonstruksi pulau sehingga dia lagi mindahin bangunan ke lokasi aslinya. Meski melihat para nakamanya sedang bekerja, tapi Tits tampak marah banget ya sama Pizarro karena biarin Kobe dan Moria kabur. Pasalnya, Kobe saat ini dianggap sangat penting buat negosiasi dengan pemerintahan dunia dan angkatan laut. Cuman di saat yang sama ya, Tits juga seneng banget karena Kuzan berhasil nangkep Garp. Tits memuji Aokiji dengan bilang, "Kerja bagus Kuzan, aku nggak kepikiran siapa lagi yang bisa dapetin dia." Lalu, kita pun melihat Garp yang penuh dengan perban diikat dengan banyak rantai di sel yang sangat gelap. Dan gak hanya Garp ya, Puding juga terlihat ada di pertemuan, Re. Dia dipaksa duduk di samping Kurohige yang bilang kalau mereka bahkan dapat gadis bermata 3. Di momen selanjutnya, Kurohige memanggil Laphite yang mana dia ada di kantor perusahaan pengiriman UMIT. Alias kalau kalian lupa ya siapa Umid, ingat, Umid adalah salah satu kaisar dunia bawah dan salah satu tamu di pesta teh Big Mom. Usut punya usut ya, Laphite lagi mengamati pergerakan pasukan revolusi buat memutus pasukan ke Marie-Joyce. Beberapa kapal terbakar di pelabuhan juga diperlihatkan di sono. Tis berkata melalui denden musik, "Sekarang jangan biarkan semua kesenangan bikin kamu lupa sama persiapan." Laphite menjawab, "Serahkan padaku." Sementara itu ya, Karibo, Katarina, Devon, dan Augur akhirnya tiba di Hachirosu. Pizarro menyadari hal itu lantas mengambil kapal dengan lengan pulau raksasa buat bawa langsung ke pertemuan. And momen berakhir dengan suara narator tiba-tiba terdengar lagi, Re. Sudah 2 hari sejak mereka berangkat dari Egghead, dan ada alasan kenapa mereka masih belum sampai di Elbaf meskipun ditemani Great Aeric, kapal bajak laut raksasa. Terungkap ya di sana bahwa setelah semua orang bangun dari tidurnya, Thousand Sunny di sana ada Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper tiba-tiba menghilang. Dan orang-orang masih ada di kapal Elbaf tinggallah para raksasa, Jinbe, Franky, Robin, Lilith, Bonnie, dan Brook yang saat ini kaget. Dory dan Brook yang menyadari hal itu langsung bilang, "Kita harus menemukan mereka. Kita gak bisa balik ke Elbaf kayak gini." And last, momen ditutup dengan memperlihatkan Nami yang mendengar seorang menyuruhnya bangun. Dan saat Nami terbangun ya, dia mendapati dirinya sendirian di ruangan besar yang terbuat dari potongan Lego. Di momen itu ya, Nami diperlihatkan sudah memakai kostum pejuang Viking. Wow, ini artinya apakah ulah Loki, Re? Who know? Sekian dulu terkait spoiler detailnya. Kita jumpa lagi di next react, oke? See you again next time in the next reaction, Re. See you!